pergi ke Makassar, kemudian hari keduanya Makassar, Palu, Makassar, Jakarta. Tadi malam saya baru pulang. Saya tidak kepikiran apa-apa pada saat saya terbang ke Palu. Cuaca bagus, cuaca indah, angin cukup kencang. Kami sempat berputar, kemudian kami melihat suasana cukup bagus, cuman udaranya aja kencang, dan kami landing agak terlambat. Dan nggak biasanya kalau mungkin mengenal batik dan Lion sangat terkenal dengan namanya delay. Waktunya kami cuma ada, kalau nggak salah, Palu tuh 30 menit ya, ketepatan ya. Jadi kami cuma punya waktu 25 menit atau 30 menit maksimal penumpang turun. Kemudian di situ saya landing, depan saya gunung. Terus saya lihat kok cerah banget, bagusnya. Terus saya bilang sama orang, tapi ada sesuatu yang mengganjal di isi hati saya. Terus saya bilang, bro, sama komandan saya, bro, nanti kita cepat aja ya. Cabut, kenapa Cap? Enggak, terus ada yang nawarin, Cap mau pesen nasi bungkus gak? Enggak deh, ntar telat. Terus saya bilang lagi sama orang ground, panggil orang ground, Mas kalau bisa boarding cepat, cleaning, bersih-bersih, terus cepat ya Mbak, tolong ya diatur ya. Ya, oke. Berapa penumpang? Kalau nggak salah penumpang saya 138 ditambah 7 orang jadi 145. Akhirnya boarding berlangsung, belum ada kepikiran apa-apa, cuman hati saya merasa bahwa ayo dong cepetan yuk daripada ntar masih ke Jakarta telat kan gitu. Rute ini biasa telat. Saya cukup amazed karena waktu yang sangat singkat, kami akhirnya tutup pintu 3 menit sebelum schedule yang ditentukan. Biasanya Palu itu selalu delay 5-10 menit karena waktunya mepet. Hari itu semua berjalan dengan baik. Akhirnya kami 3 menit before schedule kami mundur tidak merasa apa-apa, baik-baik aja. Terus yuk bro kita jalan. Di situ saya lagi jalan ke ujung landasan, terus kami berputar, semua sudah siap. Tapi lucunya biasanya Mas Jeffy juga tahu, pilot itu harus menyelesaikan checklist. Checklist itu dibaca before take off, di bawah itu ada 5 item kalau nggak salah. Cuman hari itu saya nggak tahu bergegas, bro, before checklist dibaca, saya sambil jawab, power saya buka 50%. Karena butuh waktu sekian second kan engine untuk muter gitu. Nggak tahu kenapa itu menggerakkan saya 50%. Biasanya saya setia banget dengan namanya prosedur, habis baru saya jalan. Di situ saya buka 50% checklist sambil jalan, saya rem. Oke, akhirnya checklist komplit, ready ya, take off, saya rolling. Di situ 18.02 saya take off. 18.02 itu kalau Bapak Ibu lihat di berita, itu saat gempa berjalan. Jadi pengatur udara bilang Batik 6231 clear for take off runway 33. Akhirnya dijawab, kita sambil rolling sambil take off. Saya bergegas, saya nggak pikir ada apa-apa, cuman memang di runway itu sedikit limbung. Oh seperti ini, saya pikir landasan Captain Patar atau Captain Patar atau Kendari ya. Kendari itu kayak kuda malah. Jadi kalau kita, tapi itu memang limbung kanan, limbung kiri, saya pikir biasa. Saya rolling, saya lihat bagus. Saya bilang sama Mas nanti di taxiway Bravo pas take off kita. Take off. Nah pas saat take off itu, saya nggak sempat melihat, cuman memang sesuatu yang aneh. Kayak bump gitu loh, pas saya tarik oke, naik, terus saya lihat pesisir udah kira-kira 1000 kaki, saya lihat kok di pantai itu ada kayak ombak besar. Jadi kalau kita lihat dari atas, di pinggir pantai itu ada bundaran besar, sepertinya tanah itu hampir ke dalam, kemudian gelombang jalan. Akhirnya saya bilang sama FO-nya, kan dia yang terbang, saya bilang, Mas, autopilot on, tolong kamerain saya dong. Di kamera dia ngamarin saya, bukan ngamarin bawah gitu. Yaudah kan, saya ambil, saya foto, saya film itu kalau nggak salah diputar di media ada 12 detik. Saya lihat ini kok aneh banget ya, ada apa itu. Terus saya lihat ada banyak, terus saya panggil tower, namanya Mutiara Tower, Batik 6231. Saya panggil, nggak jawab, karena saya harus belok ke kiri, karena kelihatan cerah, saya belok ke kiri. Saya lihat lagi, saya panggil lagi, nggak jawab, saya panggil lagi, nggak jawab. Saya masih positive thinking, karena jam 6 sore waktu Palu itu saya pikir lagi pada sholat, bro, mungkin lagi sholat. Dia kan mungkin lagi sholat. Oke deh, for navigation atau navigasi kita sendiri, kami belok sendiri. Nah di situ saya lihat
kok di sekitar pantai itu besar-besar, jadi putih berbusa gitu. Saya pikir itu kan gunung, di situ Palu suka ngambil pasir tuh loh. Saya pikir turun ke tanah, tapi kok ada banyak. Momen itu setelah saya ambil video tidak saya ambil karena saya pikir udah mulai gelap. Ya udah deh, saya lihat cuman kok ada yang aneh. Saya panggil 13.000 kaki, nggak bisa kontak. Saya kontak ujung pandang dan akhirnya continue. Yang ajaib memang feeling diburu-buru di hati saya itu yang sangat saya rasakan. Saya nggak kepikir. Dan ternyata sampai di ujung pandang, Captain, tadi di Palu gempa nggak? Hah? Gempa? Kenapa? Oh, jam berapa? Saya lihat di komputer Akars itu mencatat 18.02. Saya tanya gempa di situ 18.02 juga. Terus dikabarin, oh pengatur udaranya katanya lompat dari tower gitu. Namanya Mas Agung. Saya ada di grup komunikasi antara pilot dan pengatur udara. Kemudian saya tanya di situ, dan kalau kita lihat nih, saya tulisnya nggak ngomong gini nih, nggak tahu nih dari mana yang ngomongnya. Sebetulnya cuman bilang, co-pilot saya bilang Batik 6231 ready for departure. Terus towernya bilang Batik 6231 runway 33 clear for takeoff. Itu transmission terakhir yang saya dengar dari pengatur udara. Nah ini nggak ada nih sebetulnya, tapi ya nggak tahu lah dari mana. Pagi tadi saya jam 4 pagi, jam 5 pagi udah ditelepon Metro TV apa segala, banyak banget. Saya bingung kan. Teman saya minta dong ini interview by phone live apa segala. Saya bilang saya belum berani jawab karena ini berhubungan dengan maskapai, saya nggak berani. Tapi kalau mau ngambil kesaksian, saya taruh kesaksian saya di Facebook sama Instagram. Itu di situ baru saya merinding. Wah, apa yang terjadi ya? Jadi kalau di filmin 18.02 saya rolling, pengatur udara itu saya tanya kan, investigasi sama grup. Jadi dia itu masih ngeliatin saya take off sampai airborne, baru dia keluar karena pas rubuh. Dia keluar, dia loncat dari lantai 4 ke lantai 2, kaki patah tangan. Rumah sakit udah nggak ada, akhirnya dia dirawat di lapangan situ. Saya cuma ngebayangin karena retaknya itu runway yang di tempat saya take off. Jadi 250 sampai 500 meter itu ya nggak mungkin kayak di film-film, retaknya ngikutin saya kali. Jadi saya airborne itu saya memang nggak tahu apa-apa, cuman merinding itu pas sampai Surabaya, semua telepon, semua dari kantor telepon, ini nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, cuman baru saya sadari bahwa oh ternyata kok ada limbung gitu ya. Ya itu yang saya lihat. Beliau ini berdasarkan investigasi karena yang di bawah sudah teriak, Mas Agung turun cepet. Kalau udah yang saya airborne, dia langsung ini mau rubuh, rumah udah goyang, dia masih rubuh terus dia keluar. Tapi pagi tadi saya dapat kabar dia meninggal. Jadi saya buat kesaksian di situ, dia adalah istilahnya my wingman ya, my guardian angel. Karena kalau ada apa-apa, yang bisa melihat landasan itu bersih apa enggak kan dia. Dia memberi saya izin terbang untuk take lepas landas. Kalau landasan retak nggak mungkin saya. Lucunya, saya telat 10 second, saya tulisnya di kesaksian saya supaya nggak terlalu exaggerating gitu. Saya tulis 30 second. Sebetulnya even 10 second saja saya udah pasti terlalu goyang untuk take off gitu loh. Karena just right on time, saya kaget. Bro, tolong dilihat kita take off 18.02. Saya baca di ujung pandang 18.02 pas earthquake. Saya start rolling. Kemudian saya lihat Mas pushbacknya jam berapa? 52. Saya juga tahu bahwa itu sedikit on time karena pas di ujung pandang saya buka file-file saya lihat tuh. Oh 52, schedule 55, wajib juga ya, waktu cuma 25 menit. Saya bilang mau ajaib. Tuhan, di situ saya lihat Tuhan memang kepekaan ya. Jadi saya memang rasanya nggak nyaman, padahal pemandangannya indah. Saya disuruh foto ke bawah sama Mas, kita foto ke bawah. Ayo deh, tapi nanti aja deh. Mau makan, biasanya makan enak-enak situ. Enggak deh. Pokoknya ada musik aja. Jadi kejadian ini kedua kali. Tahun 96 saya mengalami yang sama. Saya lagi training di 96 saya udah terbang di Garuda. Kami lagi mau mendarat di Biak subuh jam 5:30 pagi. Itu juga lagi ada gempa. Hari ini saya nggak melihat landasan itu begini aja karena dia mungkin baru start. Tapi kalau yang di Biak
Di 100 kaki kami melihat ngombak begini. Oh, pagi-pagi saya bilang sama kapten saya, Cap, itu landasannya kenapa goyang? Iya, go. Orang. Tapi pendek. Towernya udah runtuh, semua udah runtuh. Ini kejadian kedua yang pernah saya alami, which is saya di cover sama Tuhan dan saya merasakan sekali deh kenapa bisa before skate, kenapa saya bergegas dan semua divisi yang mendukung penerbangan saya kompak gitu. Ya demikianlah yang saya rasain kemarin. Saya buat kesaksian di itu, kemudian hari ini banyak yang ngirimin link viral. Ini dari tadi diteleponi terus minta wawancara live, saya belum berani karena kan masih berbeda maskapai. Sekali lagi semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita berdoa untuk para rekan-rekan yang ada di sana, para tim SAR. Saya juga merasakan sedih sekali karena memang di luar dugaan 7,7. Mungkin ada yang bisa nayangin videonya ya? Enggak ya? Di belakang nggak ada ya? Nggak ada ya? Nanti lihat aja deh. Itu di video itu memang pusarannya besar sekali. Bunder gitu, jadi kayak ambles, terus ombaknya bergerak, ditarik keluar, kemudian kembali lagi. Dia padahal bukan di laut lepas, di antara dua celah gunung. Tapi more than enough untuk ngancurin itu masjid, hancur apa segalanya. Jadi ya puji Tuhan, kali ini luputkan dari kejadian ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.